Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi di matematika, yaitu notasi sigma. Ya, ini adalah materi yang berhubungan dengan materi induksi matematika, juga berhubungan dengan barisan aritmetika, juga berkaitan dengan barisan geometri. Ya. Baiklah, kita mencoba dulu melihat definisinya. Materi notasi sigma. Ya, sigma ini tandanya atau simbolnya merupakan notasi sigma yang dapat digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Ya, jadi ada di sini penekanannya adalah penjumlahan berurutan. Ya, dan ada pola yang diikuti. Ya, sigma merupakan huruf kapital dari S. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, sigma itu adalah S, ya. Dalam abjad Yunani, ya, yaitu huruf pertama dari kata sum. Jadi kalau di Indonesia kan sum itu berarti jumlah, ya. Oke. Untuk lebih jauh kita coba lihat pernyataan ini. Jika AM tambah 1, AM tambah 2, tambah sampai AM merupakan bilangan real. M dan N merupakan bilangan bulat sehingga menjadi M lebih kecil atau sama dengan N, maka dapat dinyatakan. Jadi di sini syaratnya batas bawahnya harus lebih kecil daripada batas atasnya. Ya. Dapat dinyatakan seperti yang saya sampaikan ini, ya. Sigma dari M sampai N, ya, untuk fungsi AI, ya. Jadi di sini batas awalnya adalah M, ya. Berarti I di sini diganti oleh M. Berarti sigma I sama dengan dari M sampai N untuk fungsi AI adalah merupakan singkatan dari penjumlahan berurutan AM ditambah AM tambah 1, ditambah AM tambah 2, ditambah sampai batas akhirnya adalah AN. Ya. Untuk memahami lebih jauh dari soal ini, pembahasan ini, kita akan masuk di beberapa soal. Seperti berikut ini, ya. Jika X1 sama dengan 4, ini diketahui nih. Jika X1 sama dengan 4, X2 adalah minus 3, X3 adalah 6, dan X4 adalah minus 1, maka hitunglah sigma dari 1 sampai 4 untuk fungsi XI-nya berpangkat 2 dikali dengan XI-nya dikurang 1. Ya. Untuk membahas soal ini cukup mudah. Batasnya mulai dari 1 sampai 4. Ya, yang hebatnya lagi di soal disebutkan dari 1 ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah, selanjutnya XI yang ini digantikan, XI untuk X1 diganti oleh 4. Di sini juga, ya. Kemudian X2-nya nanti dijumlah setelah X2 diganti dengan 3, X3-nya diganti dengan 6, X4-nya diganti dengan min 1. Sebagaimana berikut ini. Ya. Sehingga sigma dari 1 sama 4 XI pangkat 2 dikali XI dikurang 1 jika dijabarkan maka menjadi X1 berpangkat 2 dikali X1 dikurang 1 tambah X2 berpangkat 2 dikali X2 dikurang 1 ditambah X3 berpangkat 2 dikali X3 dikurang 1 ditambah X4 berpangkat 2 dikali X4 dikurang 1. Kenapa sampai X4? Karena batasnya cuma 4. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya kita kembali mengganti atau mensubstitusi nilai-nilai yang diketahui. Nah, dapatlah X1 yang di sini adalah 4, berarti 4 pangkat 2, 4 kurang 1, minus 3 berpangkat 2, dikali dengan minus 3 dikurang 1, 6 berpangkat 2 untuk X3, ya, dikali 6 dikurang 1, min 1 berpangkat 2, dikali dengan min 1 dikurang 1. Nah, secara aljabar mudah dihitung. Ya. Ini 4 pangkat 2 adalah 16, 4 kurang 1 adalah 3, 16 kali 3 adalah 48, minus 3 berpangkat 2 adalah 9, minus 3 dikurang 1 adalah minus 4, 9 dikali minus 4 adalah minus 36, 6 berpangkat 2 adalah 36, 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 1 adalah 5, 36 kali 5 180, min 1 berpangkat 2 adalah 1, min 1 dikurang 1 adalah minus 2. Kalau dikalikan sama dengan minus 2. Kalau dijumlahkan,
Ini 48 tambah 180 adalah 228 dan min 36 dikurang 2 adalah min 38. Nah, kalau dioperasikan maka hasilnya adalah 190. Dengan demikian, sigma dari X1 berpangkat 2 dikali X1 dikurang 1 dengan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan minus 3, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan minus 1 adalah hasilnya adalah 190. Bagaimana dengan soal yang kedua? Ini soal yang kedua ya. Jika X1 sama dengan 4, X2 X masih sama yang diketahui, X2 sama dengan minus 3, X3 sama dengan 6, X4 sama dengan minus 1. Maka yang dicari di sini adalah sigma dari 2 sampai 4 XI ditambah 1 berpangkat 2 ya. Nah, ini sangat jelas bahwa dia dimulai dari 2 sampai 4. Ya cukup X2 ditambah 1 berpangkat 2, X3 berpangkat 1, X3 X2 ya saya ulangi, X2 ditambah 1 berpangkat 2, X3 ditambah 1 berpangkat 2, X4 ditambah 1 berpangkat 2. Ya. Oke. Ini X2 tambah 1 berpangkat 2, X3 tambah 1 berpangkat 2, X4 tambah 1 berpangkat 2. Ya tentunya X1 X2 yang diketahui dan X3 dan X4 diganti oleh yang diketahui. Oke, kalau begitu kita substitusikan. X2 adalah minus 3. X1 tidak digunakan karena tidak ada X1. Oke. Minus 3 tambah 1 adalah minus 2 berpangkat 2, itu hasilnya 4. 6 ditambah 1 itu adalah X3 ya, X3 ya. 6 tambah 1 adalah 7, 7 berpangkat 2 adalah 49. X4 adalah min 1, min 1 tambah 1 adalah 0, 0 berpangkat 2 adalah 0. Nah, sehingga kalau diselesaikan 4 ditambah 49 adalah 53. Dengan demikian, sigma dari 2 sampai 4 untuk fungsi X1 tambah 1 berpangkat 2 dengan X1, X2, X3, dan X4 yang diketahui, maka hasilnya adalah 53. Demikianlah penyebaran untuk kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk menyebarkan kebaikan, silakan disebarkan ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.